Salam. Selamat pagi, Bu. Baik, selamat pagi anak-anak. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Bagaimana dengan kabar kalian hari ini, anak-anak? Baik, Ibu. Syukur semua baik. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, maka Ibu meminta yang bertugas pada hari ini silakan memimpin doa. Yang bertugas hari ini siapa? Saya, Bu. Oke, silakan Amarliana. Ya, marilah kita semua berdoa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Terima kasih kepada Amarliana yang sudah memimpin kita di dalam doa. Sama, Bu. Oke. Hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua, Ibu. Beneran hari ini hadir semua? Hadir semua, Ibu. Oke, silakan ditingkatkan lagi. Dan jangan satupun yang tidak hadir karena nanti akan berpengaruh pada daftar hadir kalian. Ya, Bu. Jadi sebelum kita masuk pada materi kita pada hari ini, ada yang masih ingat materi kita minggu lalu? Masih tentang sistem pencernaan pada manusia, Ibu. Ya, betul sekali. Minggu lalu materi kita itu tentang sistem pencernaan pada manusia. Nah, organ apa saja yang berperan pada sistem pencernaan manusia? Ada yang tahu, anak-anak? Saya, Bu. Ya, silakan Amarliana. Mulut, Apalagi? tenggorokan, Iya, apalagi? lambung, Ya, usus halus, usus besar, anus. ya, betul sekali. Jadi, setelah materi yang kita pelajari di sekolah, anak-anak harus pelajari lagi di rumah sehingga anak-anak bisa mengerti lagi materi yang kita pelajari di sekolah agar anak-anak tidak lupa saat ujian atau ulangan nanti. Ya, Bu. Nah, di sini Ibu ada gambar. Silakan anak-anak perhatikan. Gambar ini tentang apa? Ada yang bisa menceritakan? Itu seorang anak yang sedang kepanasan karena suhu panas yang terlalu tinggi, Bu. Ya, betul sekali ya Sinta. Bagaimana dengan Imelda Oki? Seorang anak yang merasakan kepanasan karena cahaya matahari yang begitu terik. Ya, betul sekali. Bagaimana dengan Marliana? Kalau dari saya, Ibu, itu adalah seorang anak. Jadi seseorang merasakan kepanasan karena tingkat suhu dari matahari yang begitu tinggi. Ya, betul sekali. Nah, pada gambar ini seorang anak merasakan kepanasan karena suhu di bumi meningkat. Jadi, materi kita pada hari ini ada yang tahu, anak-anak? Yang sudah dijelaskan pada gambar ini pada seorang anak ini merasakan kepanasan. Jadi, apa materi kita pada hari ini? Apakah ada gambaran dari anak-anak? Pemanasan global. Ya, betul sekali. Jadi materi kita pada hari ini itu tentang pemanasan global. Pemanasan global atau global warming. Nah, dari materi pada hari ini tentang pemanasan global, jadi tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, siswa dapat mendefinisikan pemanasan global dan menjelaskan faktor penyebab pemanasan global. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan dampak dari pemanasan global. Dan yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi upaya yang dilakukan untuk mengurangi pemanasan global.
Nah, baik anak-anak, di sini Ibu ada siapkan LKPD tentang pemanasan global. Silakan dikerjakan. Di sini terdapat 2 gambar. Silakan diidentifikasi dan jawablah pertanyaan-pertanyaan yang sudah Ibu cantumkan di LKPD-nya. Nah, jika ada yang belum mengerti dengan LKPD ingin ditanyakan, silakan tanyakan kepada Ibu, dan waktu pengerjaan LKPD-nya Ibu beri waktu 5 menit. Setelah itu akan dipresentasikan oleh anak-anak. Silakan dikerjakan. Baik Ibu. Bagaimana anak-anak? Cari terus. Cari mana? Ini kan kalian bisa menunggu. Tapi nanti kita cari dulu. Terus cari bisa. Kau jangan ini harusnya kalau ini jangan itu. Kalau ini pengaruh ini asal kaki ini kisah langsung. Langsung cari. Ini jawab nomor 3 di depan ini. Jawab nomor 3 dari kegiatan apa masuk global? Kamu ternyata jawab pemanasan global, maksudnya kegiatan tertentu itu pemanasan global. Faktor-faktor yang bangun dari pemanasan global gitu, terus verifikasi dampaknya gitu dari Pemanasan global. Solusi. Oke. Ini jawab nomor ini apa? 3 atau 5 saja. 3 bagian. Tapi tulis yang pendek-pendek saja. Tulis yang pendek-pendek. Ini identifikasi masalah, biar langsung 3 atau 5. Langsung ke 1 ini. Mana ya? Faktor penyebab. Dua-dua ini gambar dua. Gambar dua. Soalnya maksudnya cara di Google bilang apa faktor penyebab dari pemanasan global. Penyebab pemanasan global, terus ini dampak dari pemanasan global. Nanti cari di Google begitu. Dampak pemanasan global terus solusi untuk penyebab pemanasan global. Sini saya itu kata asal untuk siapa berbeda. Nomor 3 sih, nomor 4 saya, nomor 5. Ayo jawab semua. Oke. Tapi ini sedikit. Kau mau bukti orang baik. Oh, itu sudah sama. Pemanasan global itu terlalu besar.
Pemanasan global. Anak-anak bagaimana, sudah selesai mengerjakannya? Apakah ada kendala? Ada Bagaimana? kurang paham dengan gambar. Oke. Jadi gambar yang sudah ibu masukkan pada LKPD ini. Nah, di sini ada terdapat gambar yang pertama, yaitu sebuah pabrik yang menghasilkan asap. Nah, itu salah satu faktor yang dapat menyebabkan pemanasan global, dan juga dampak yang ditimbulkan dari pemanasan global itu sebagai mencairnya es di kutub, begitu. Sudah ibu. Bagaimana dengan Liana? Sudah ibu. Oke. Apakah sudah semua? Sudah ibu. Oke, mulai dari kelompok 1 dari Imelda Oki, silakan berdiri dan presentasi. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama, identifikasilah faktor penyebab dari pemanasan global. Faktor penyebab pemanasan global itu seperti yang pertama, meningkatnya gas rumah kaca. Yang kedua, polusi sampah plastik yang tidak dapat didaur ulang. Yang ketiga itu polusi udara akibat asap industri pabrik.
Nomor 2, identifikasilah dampak yang timbul dari pemanasan global. Dampak dari pemanasan global itu, dari faktor pemanasan global itu meningkatkan suhu di permukaan bumi. Yang kedua, memicu terjadinya kekeringan, dan yang ketiga itu memicu terjadinya kebakaran hutan. Sedangkan yang nomor yang ketiga itu, apa solusi dari permasalahan pemanasan global? Solusi dari faktor terjadinya pemanasan global itu, yang pertama, kita harus mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Yang kedua, harus menjaga kelestarian alam. Yang ketiga itu harus mengontrol pemakaian listrik, dan yang keempat, mengendalikan limbah yang dibuang. Terima kasih. Ya, betul sekali kelompok dari Imelda Turki. Mari kita beri aplaus kepada temannya Imelda Turki. Oke, silakan kelompok 2 dari Amarliana. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya di sini. Saya mewakili kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan pada lembar kerja peserta didik ini. Yang pertama yaitu tentang identifikasi faktor-faktor yang menjadi penyebab dari pemanasan global. Yang pertama yaitu aktivitas manusia. Aktivitas manusia yaitu contoh seperti pembakaran bahan bakar fosil. Yang kedua, penebangan hutan. Berikutnya ada pertanian, dan berikutnya lagi ada penggunaan pupuk, industri, dan sampah. Yang berikutnya itu adalah fenomena alam. Fenomena alam seperti aktivitas matahari, letusan gunung berapi. Berikutnya yaitu pertanyaan berikutnya itu tentang identifikasi dampak yang ditimbulkan yang ditimbulkan dari pemanasan global. Di sini yaitu ada dampak terhadap iklim. Yang pertama, perubahan pola cuaca. Yang kedua, kenaikan permukaan laut. Yang ketiga, pengasaman laut. Berikutnya yaitu dampak terhadap ekosistem. Dampak terhadap ekosistem yaitu seperti perubahan habitat, kematian terumbu karang, persebaran hama dan penyakit. Berikutnya ada dampak terhadap kehidupan manusia, yaitu krisis air, gangguan kesehatan, krisis pangan, dan konflik dan migrasi. Berikutnya itu dampak ekonomi. Dampak ekonomi yaitu seperti kerugian infrastruktur, gangguan ekonomi, dan meningkatnya biaya asuransi. Berikutnya dampak sosial dan budaya. Dampak sosial dan budaya yaitu seperti hilangnya budaya dan tradisi, ketidakadilan sosial. Pertanyaan berikutnya yaitu tentang solusi dari permasalahan pada pemanasan global. Yang pertama yaitu mengurangi emisi gas rumah kaca, yaitu beralih ke energi terbarukan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi energi. Yang ketiga, mengubah moda transportasi. Yang ketiga, yang berikutnya, menanam pohon. Yang kedua, melestarikan hutan, yaitu mencegah deforestasi, reboisasi, dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Berikut yang ketiga yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat, yaitu meningkatkan edukasi, mendorong partisipasi masyarakat, mendukung kebijakan yang ramah lingkungan. Yang keempat, kerjasama internasional, yaitu memperkuat kerjasama internasional, meningkatkan pendanaan, membangun solidaritas global. Mungkin dari saya sekian, terima kasih banyak Ibu. Oke, terima kasih kepada Amarliana. Mari kita beri aplaus kepada Amarliana, kelompok dari Amarliana. Untuk kelompoknya Yasinta, kelompok terakhir dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya mewakili kelompok 3 untuk melaporkan hasil diskusi kami. Untuk soal nomor 1, jelaskan identifikasi faktor penyebab dari kegiatan tersebut. Faktor penyebab dari pemanasan global itu yang pertama meningkatkan gas rumah kaca, yang kedua efek rumah kaca alami, yang ketiga perubahan penggunaan lahan, pencarian es laut dan glacier, perubahan cuaca ekstrim, perubahan
presipitassi, kematian keanekaragaman hayati, dan dampak pada kesehatan manusia. Yang berikut, identifikasi dampak yang ditimbulkan dari pemanasan global, yaitu yang pertama itu pencemaran udara, itu menyebabkan mengurangi kualitas udara dan meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular, dan juga menyebabkan hujan asam yang merusak hutan, air, dan infrastruktur, berdeposisi pada es dan salju, berkonsentrasi dan mencemari ekosistem Arktik. Yang berikut ada emisi gas rumah kaca, yaitu pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam menghasilkan emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, dan nitrogen oksida. Efek rumah kaca menjebak panas di atmosfer, meningkatkan suhu global, dan memperparah pemanasan global. Sedangkan kalau gas rumah kaca berlebihan akan menyebabkan pada kutub utara pemanasan globalnya itu terdapat menjadinya es di laut, permafrost mencair, dan terdapat kenaikan permukaan air laut. Dan yang berikut solusi dari permasalahan pemanasan global itu perlu mengurangi penggunaan gas rumah kaca, dan perlu diadakan reboisasi terhadap hutan. Terima kasih. Iya, betul sekali. Mari kita beri aplaus kepada kelompoknya Yasinta. Ya, anak-anak. Jadi jawaban dari anak-anak itu benar semua tentang materi kita pada hari ini tentang pemanasan global. Jadi materi kita pada hari ini tentang pemanasan global. Yang perlu kita ketahui terlebih dahulu, apa itu pemanasan global? Dari anak-anak ada yang tahu pengertian dari pemanasan global? Tidak tahu, Ibu. Dari hasil presentasi dari anak-anak, ada yang mengerti dari pengertian pemanasan global? Oke, jadi pengertian dari pemanasan global atau global warming adalah peningkatan suhu rata-rata di atmosfer sehingga dapat menyebabkan suhu di bumi menjadi panas. Nah, faktor yang menyebabkan terjadinya suhu yang meningkat itu karena terdapat banyak sekali gas rumah kaca. Nah, gas-gas rumah kaca ini yang terdapat di atmosfer yang semakin banyak, maka akan terjadi efek rumah kaca. Nah, efek rumah kaca ini di sini Ibu sudah bawakan medianya, di mana ini adalah atmosfer. Nah, ini matahari. Nah, sedangkan yang anak panah ini adalah radiasi dari sinar matahari, panasnya matahari. Nah, ini adalah bumi, di mana terdapat rumah, bangunan, perumputan, dan pohon. Nah, di sini gas-gas rumah kaca yang dapat memperburuk lapisan atmosfer. Yang pertama yaitu CO2 yang dihasilkan dari hasil letusan gunung dan juga dari hasil pembakaran bahan bakar fosil, CO2 yang dihasilkan dari kendaraan. Nah, gas rumah kaca yang kedua yaitu metana atau CH4, di mana metana, contoh dari metana yaitu kotoran hewan, di mana kotoran hewan akan menghasilkan gas, di mana gas ini akan naik ke atmosfer dan sangat berpengaruh pada gas rumah kaca. Nah, faktor yang kedua yaitu
CFC atau fluorokarbon, di mana CFC ini bisa kita ketemui di lingkungan kita, contohnya yaitu pemakaian AC, terus juga kulkas atau lemari es, dan juga pemakaian hair dryer yang biasa anak pakai untuk mengeringkan rambut. Nah, gas rumah kaca yang kedua yaitu HFC atau hidrofluorokarbon, di mana hidrofluorokarbon adalah gas yang mengandung air. Nah, anak-anak kalian bisa menjelaskan efek dari pemanasan global, efek dari rumah kaca yang terdapat di dalam media yang ibu buatkan ini. Jadi anak-anak bisa menjelaskan bagaimana efek dari gas rumah kaca yang sudah ibu buatkan anak panah ini. Ada yang bisa? Sudah bisa, Bu. Oke, jadi begini mekanisme dari efek gas rumah kaca. Nah, radiasi matahari yang menyinari bumi sebagiannya akan melewati atmosfer dan masuk ke dalam bumi, dan sebagiannya dipantulkan kembali oleh gas-gas rumah kaca yang berada di atmosfer. Nah, radiasi matahari yang sudah masuk ke dalam bumi, sebagiannya akan diserap dan sebagiannya akan dipantulkan kembali ke atmosfer. Nah, karena di atmosfer ini sudah banyak menyelimuti gas-gas rumah kaca, maka radiasi matahari yang dipantulkan dari bumi akan dipantulkan kembali ke bumi. Nah, setelah di bumi, karena bumi semakin hari semakin panas, maka akan dipantulkan kembali ke atmosfer dan seterusnya ke bumi. Nah, hal ini yang dapat menyebabkan terjadinya pemanasan global karena suhu atau radiasi matahari tidak dikeluarkan kembali oleh bumi, sehingga menyebabkan suhu bumi semakin meningkat. Nah, dari hasil faktor-faktor yang menyebabkan pemanasan global, terdapat dampak-dampak yang ditimbulkan dari pemanasan global. Jadi anak-anak ada yang tahu setelah mengetahui faktor-faktor dan pengertian dari pemanasan global, ada yang tahu dampak yang ditimbulkan dari pemanasan global yang tadi sudah anak-anak paparkan, sudah anak-anak presentasi. Oke, ada yang tahu? Ini harus sakit. Oke, baik anak-anak, dari penyebab yang ditimbulkan, faktor penyebab yang ditimbulkan dari pemanasan global. Nah, dampak apa yang ditimbulkan dari pemanasan global yang anak-anak ketahui di kehidupan sehari-hari anak-anak? Bagaimana, ada yang tahu? Saya, Ibu. Oke, Ameliana, silakan. Terhadap iklim, yang pertama perubahan pola cuaca, kenaikan permukaan laut, pengasaman laut, Ibu. Ya, bagaimana dengan Imelda Oki? Dampaknya itu seperti meningkatkan suhu di permukaan bumi. Ya, betul sekali. Bagaimana dengan Yasinta? Apakah ada jawaban lain? Menurut saya dampaknya itu terjadi pada panasnya terik matahari karena kurangnya pohon di sekitar kita itu. Iya, betul sekali. Nah, dampak dari pemanasan global yang pertama itu yang tadi sudah disebutkan oleh Imelda Oki, bahwa suhu di bumi semakin meningkat.
Nah, yang kedua itu dari suhu bumi semakin meningkat, maka es yang berada di kutub akan mencair, sehingga dapat menyebabkan. Nah, bagaimana dengan air laut yang semakin banyak? Apakah berpengaruh pada bumi atau tidak? Berpengaruh, Ibu. Apa pengaruhnya? Nah, dari dampak dari pemanasan global, upaya apa yang harus kita lakukan untuk mengurangi pemanasan global? Gimana anak-anak? Upaya apa yang kita lakukan untuk pemanasan global? Upaya untuk menanggulangi atau mengurangi pemanasan global. Yang pertama itu, anak-anak, dari Imanauti bagaimana? Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Ya, mengurangi kendaraan bermotor. Nah, kendaraan bermotor ini akan menghasilkan gas CO2, merupakan gas yang pertama yang sangat banyak yang terdapat di atmosfer. Nah, yang kedua, bagaimana dengan Amarliana? Upaya apa yang kita lakukan? Atau solusi apa yang harus kita lakukan untuk mengurangi pemanasan global? Melestarikan hutan, Ibu. Ya, betul sekali, karena hutan sangat berpengaruh penting untuk menyerap CO2 dan menghasilkan O2. Jika hutan dilestarikan, maka gas-gas yang berada di atmosfer akan berkurang, sehingga berpengaruh pada efek rumah kaca. Jadi efek rumah kaca ini semakin berkurang, sehingga suhu bumi tidak semakin panas. Nah, dari Yasinta bagaimana upaya yang harus kita lakukan? Reboisasi, Bu. Ya, ada lagi? Mengurangi emisi gas rumah kaca, Ibu. Ya, betul sekali. Nah, yang harus kita upayakan untuk mengurangi pemanasan global itu harus mengurangi pemakaian listrik yang berlebihan. Terus juga AC jika tidak diperlukan jangan dinyalakan, dan juga jangan terlalu sering-sering memakai hair dryer, karena hair dryer sangat berpengaruh untuk rambut. Jika terlalu panas maka rambut akan Terbakar. ya terbakar. Hangus, Ibu. Ya. Nah, dari materi kita yang sudah Ibu jelaskan, ada yang belum dimengerti? Mengerti, Bu. Mengerti semua? Ya, Bu. Wow. Jadi mengerti semua, maka ada yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Kepada Amarliana, silakan menyimpulkan materi kita pada hari ini. Baik, terima kasih, Ibu. Di sini saya akan menyimpulkan materi kita pada hari ini. Materi kita pada hari ini yaitu tentang pemanasan global atau global warming. Nah, pengertian dari pemanasan global yaitu suhu bumi yang meningkat karena dari efek gas rumah kaca yang bertambah banyak. Nah, faktor penyebab dari pemanasan global yaitu yang pertama yaitu metana, metana atau kotoran hewan. Yang berikutnya itu banyak. Nah, faktor penyebab dari pemanasan global yaitu diantaranya CO2 atau karbon dioksida, metana atau kotoran yang berasal dari kotoran hewan. Berikutnya yaitu CFC. Dan dampak pemanasan global yaitu suhu bumi yang meningkat. Yang kedua, es kutub mencair sehingga air laut naik dan banjir atau menyebabkan tsunami. Berikutnya yaitu upaya atau solusi pemanasan global, yaitu mengurangi efek rumah kaca,
efek gas rumah kaca, yang kedua reboisasi, yang berikutnya yaitu melestarikan hutan. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih kepada Amaliana yang sudah menyimpulkan materi kita pada hari ini. Jadi, apa yang anak-anak petik dari materi tentang pemanasan global? Yang perlu kita jaga adalah kita harus menjaga bumi kita agar tidak terjadi pemanasan global berlebihan. Ya, betul sekali. Jadi, satu planet, yaitu planet kita bumi, jadi satu kesempatan kita untuk menjaganya, sehingga mari kita bersama-sama mengurangi dari efek pemanasan global tersebut. Nah, di sini Ibu ada oleh-oleh untuk anak-anak bawakan ke rumah. Ada yang tahu oleh-olehnya apa? Nilai Bu. Ya, nilai yang akan anak-anak bawakan dan tunjukkan ke orang tuanya anak-anak. Iya Bu. Dan juga di sini yang Ibu berikan oleh-olehnya yaitu tugas yang akan anak-anak kerjakan di rumah. Jadi silakan dikerjakan. Ibu sudah kirimkan di WA grup WhatsApp-nya, dan nanti sebelum pembelajaran kita dimulai, anak-anak kumpulkan di depan di mejanya Ibu. Ibu minta ketua kelas yang akan mengumpulkannya untuk teman-teman. Jadi untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, Ibu mau minta yang bertugas hari ini siapa? Setelah tadi yang awal pembelajaran Amaliana yang memimpin kita dalam doa, jadi sekarang Ibu minta Yasinta untuk memimpin kita di dalam doa. Baik Ibu. Baik, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada Yasinta. Terima kasih juga kepada anak-anak yang sudah hadir hari ini. Jadi Ibu akhiri materi pertemuan kita pada hari ini. Selamat siang untuk kita semua. Raise a cup of